Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Master 6. Pada kesempatan ini mari kita melaksanakan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan khususnya. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa program studi PAI seluruhnya, mohon kiranya dapat memahami setiap slide yang saya kirimkan dan juga menyimak dengan baik terkait dengan link video yang saya bagikan di Sepada ini. Saya harapkan dari materi yang pertama terkait dengan konsep dasar metodologi penelitian ini, kita semua benar-benar memahami dasar utama bahwa metodologi penelitian itu apa, kan? Sehingga dengan kita mengawali pada materi pertama ini akan menunjang terhadap materi kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja. Dilihat metodologi penelitian, sebenarnya sebelum kita lebih jauh memahami metodologi penelitian itu, maka kita perlu berikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Mengapa diperlukan penelitian? Nah itu. Jadi kenapa sih harus ada penelitian? Kenapa sih harus meneliti? Tentu jawabannya adalah karena adanya rasa keingintahuan, ya. Untuk mendapatkan sebuah informasi, untuk mendapatkan sebuah kebenaran, tentu tidak hanya sebatas dari kita mendengar. Artinya apa? Ketika kita hanya mengandalkan pendengaran untuk mengetahui sebuah informasi, maka ini akan terjadi sebuah kekeliruan. Kenapa saya katakan kekeliruan? Karena dengan informasi mendengar, ya, cukup hanya dengan sekilas mendengar itu belum bisa mewakili sehingga kemudian sehingga kemudian kita mendapatkan kebenaran sesungguhnya. Sehingga perlu adanya sebuah pemahaman, penelitian secara serius dengan menggunakan berbagai macam metode. Selain mendengar, kita juga perlu melihat, kita perlu merasakan, ya. Kita perlu menanya, kita perlu mengobservasi dan lain sebagainya. Ini yang disebut kemudian sebagai penelitian. Kenapa? Karena memang penelitian itu, yang diharapkan dari penelitian itu bukan hanya sebatas kebenaran bersifat subjektif, tapi bagaimana kebenaran itu bersifat objektif, ya. Jadi bukan hanya menurut saya, tapi karena memang menurut fakta. Ya. Manusia memiliki rasa ingin tahu sehingga manusia melakukan berbagai macam hal, seperti halnya bertanya kepada orang lain, ya, lalu membaca buku, mengadakan pengamatan, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Tujuannya adalah satu, untuk mengetahui sebuah kebenaran, gitu. Ini. Lalu selanjutnya, manusia ingin memecahkan masalah. Karena pada slide yang pertama tadi manusia memiliki rasa ingin tahu, selain itu juga, selain hanya untuk mendapatkan keingintahuannya, juga manusia itu ingin memecahkan setiap problem permasalahan. Ya, artinya tidak ada manusia yang tidak bermasalah, ya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah dalam kehidupannya, baik itu secara masalah pribadi, ya, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik dan lain sebagainya, bahkan masalah agama dan banyak masalah-masalah lain yang dimiliki oleh setiap manusia, ya, setiap individu, bahkan setiap kelompok, ya, setiap negara dan lain sebagainya. Sehingga ada rasa keingintahuannya kita sebagai manusia itu untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu kan, baik masalah kita pribadi ataupun masalah orang lain itu. Maka
ini ada beberapa poin yang perlu kita lihat. Dogmatis, ya, menerapkan ajaran secara mutlak. Ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, apakah dengan melakukan dogma, menerapkan ajaran secara mutlak, ya, atau melakukan melalui tradisional, pemecahan melalui kebiasaan. Ketika ada sebuah masalah, maka apakah cukup kita tarik kepada sebuah ajaran sebelumnya, ya, ajaran sebagaimana yang kita yakini sebelumnya secara mutlak, atau ketika terdapat sebuah masalah kita tarik kepada sebuah pemecahan masalah kebiasaan, artinya sebelumnya bagaimana, biasanya seperti apa, gitu kan. Itu. Lalu ada intuitif, pemecahan berdasarkan bisikan hati, ya. Artinya tidak, misalnya ada sebuah masalah yang bertentangan dengan hukum adat, lalu ketika kita menggunakan tradisional, maka ini akan diselesaikan dengan cara sebagaimana biasanya dilakukan. Tapi ketika bisa juga ini diselesaikan dengan menggunakan pemecahan masalah berdasarkan bisikan hati, artinya dengan pendekatan rasa, ya, dengan pendekatan rasa. Kira-kira ketika diselesaikan dengan cara seperti ini itu bagaimana, ketika kita melakukan sebuah tindakan seperti ini untuk menyelesaikan masalahnya itu bagaimana, penuh dengan berbagai macam pertimbangan, ya. Lalu yang keempat ada emosional, ya, pemecahan berdasarkan gejolak perasaan. Ini juga ada hubungan erat dengan intuitif. Lalu yang kelima spekulatif, pemecahan dengan mencoba-coba. Coba seperti ini sajalah, ya, siapa tahu ini selesai, ya. Saya coba seperti ini saja, siapa tahu bisa selesai. Nah, ini kan hanya baru pada tataran dugaan sementara, siapa tahu, uji coba saja. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak berhasil ya tambah remuk, mungkin seperti itu. Nah, maka ada penelitian, ya, memecahkan masalah menggunakan penelitian. Dari berbagai macam perihal tadi, ya, dogmatis, tradisional, intuitif, emosional, spekulatif, ada yang disebut dengan penelitian dalam memecahkan setiap problem, ya. Pemecahan ini dengan mengandalkan kajian, bukan hanya sebatas pada satu aspek, bisa tradisional saja, dogmatis saja, intuitif saja, ataupun yang lainnya, ya. Pemecahan menggunakan metode penelitian. Pemecahan ini mengadakan kajian berencana, ya, direncanakan sebelumnya dan juga secara sistematis, ya, secara teliti, kritis, menggunakan metode ilmiah yang terukur, yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan itu bisa mengukur setiap informasi yang akan diperoleh. Itu. Lalu selanjutnya, mengapa diperlukan penelitian? Pertanyaannya lagi, ya. Karena memang dari penelitian itu akan ditemukan fakta data informasi, ya. Kita akan memperoleh fakta, kita akan memperoleh informasi. Kita bisa mengeneralisasi, ya, memahami setiap prinsip-prinsip, memahami dalil atau kaidah-kaidah yang ada, memahami teori-teori itu. Lalu fungsi penelitian juga akan menemukan kejelasan hubungan fakta, data, informasi, dan juga kita akan mampu menemukan pemecahan masalah dari fakta yang ada, dari masalah yang ada. Itu. Nah, selanjutnya menemukan keteraturan, ya, order berupa prinsip, dalil, teori untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap apa yang kita teliti. Nah, apakah penelitian itu? Sebenarnya apa sih penelitian itu? Penelitian adalah kajian dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmiah itu tentu ada rencana, ya. Ada perencanaan, ya, dilakukan dengan sistematis, ya, teliti,
sampai kepada setiap ranah, setiap ruang, dan juga kritis ya dalam mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan guna menemukan kejelasan atau keteraturan tentang suatu keadaan yang bersifat teka-teki, ya, keadaan yang bermasalah, keadaan atau suatu masalah tertentu gitu. Itu. Jadi penelitian itu ada rencananya, enggak ujuk-ujuk, ya, enggak ujuk-ujuk meneliti, enggak ujuk-ujuk coba-coba, ya, enggak ujuk-ujuk itu. Enggak tiba-tiba kemudian mengikuti pengalaman yang lalu. Enggak karena berdasarkan kebiasaan dan sebagainya, tapi perlu dilakukan sebuah perencanaan untuk mengamati, ya. Itu pun secara sistematis, teliti setiap aspek kritis dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan penelitian, gitu kan. Maka selanjutnya berpikir ilmiah, berpikir reflektif. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi masalah, untuk merumuskan dan membatasi masalah. Ketika kita sudah melihat sebuah latar belakang dari sebuah masalah, misalnya ada masalah. Nah, dalam proses penelitian, ya, dengan metode penelitian tidak bisa kita seketika langsung menyelesaikan masalah, tapi kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana latar belakangnya. Setelah melihat latar belakangnya, lalu kita rumuskan sebenarnya masalahnya apa, inti masalahnya. Lalu agar masalah ini tidak melebar, tidak sampai kemana-mana, sehingga kita lakukan pembatasan, ya, agar tidak sampai menjalur kemana-mana. Kita pun perlu merumuskan hipotesis, ya, pertanyaan penelitian terhadap masalah itu, ya, mengumpulkan data, mengelola data, lalu menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari penelitian itu. Ya, selanjutnya D, macam-macam penelitian. Ya, bisa kita lihat di sini, ya, penelitian itu ada penelitian terapan, ada penelitian dasar, ya, ada penelitian itu tadi menurut fungsinya, lalu menurut pendekatan, ya, penelitian kuantitatif, ya, positivistik, ada penelitian kualitatif, penelitian naturalistik, itu, lalu ada macam-macam penelitian menurut sifat, ada penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, historis, ada penelitian pengembangan. Itu. Maka perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu ada di sini. Ya, satu penelitian kuantitatif itu berpijak pada konsep positivistik, ya, positivistik. Ya, kalau penelitian kualitatif itu berpijak dengan konsep natural, lebih cenderung kepada natural. Lalu yang kedua, kenyataan berdimensi tunggal, sedangkan ini kenyataan berdimensi jamak. Yang ketiga, penelitian objek lepas, penelitian dari luar dengan instrumen standar yang objektif. Sedangkan kualitatif, penelitian objek berinteraksi peneliti dari luar dan dalam peneliti sebagai instrumen. Yang keempat, setting peneliti buatan lepas, tepat dan waktu. Sedangkan kualitatif, setting penelitian alamiah, ya, terkait tempat dan waktu. Dan yang kelima, analisis kuantitatif, statistik objektif. Sedangkan kualitatif itu analisis subjektif, intuitif, rasional. Yang keenam, hasil penelitian berupa inferensi, generalisasi, prediksi. Sedangkan pada kualitatif, hasil penelitian berupa deskripsi, ya, interpretasi, intentatif, situasional. Itu. Dan yang terakhir, bisa kita lihat bagaimana penelitian kuantitatif positivistik, ya, dengan penelitian kualitatif naturalistik. Itu. Ini bisa kita lihat dan pahami bersama. Baik, demikian penjelasan sekilas
materi dari saya. Silahkan dan mari kita diskusikan bersama melalui Spada ataupun bisa melalui grup WA kita, sehingga saya harapkan seluruh mahasiswa di program studi PAI terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian ini, kalian memiliki minimal satu buku metodologi penelitian, sehingga itu bisa menunjang kegiatan pembelajaran kalian dalam satu semester yang akan datang. Dan saya yakin ketika kalian memiliki buku minimal 1 atau 2 buku, kemudian kalian mempelajari secara mendalam, sehingga nanti di akhir semester genap ini kalian bisa membuat proposal penelitian itu dengan mudah, relax, simple dan sebagainya, dibandingkan dengan mereka yang tidak memahami bagaimana konsep metodologi pendidikan itu. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.